Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'niru al-jannah bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فاجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا بزمرتهم إلى فئة سلامة ثم نفعل صاحب الكتاب ثم إلى صاحب الشرها ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai pada hikmah yang ke-19. Mataroka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharuhu Allahu fi. Sangatlah dungu. Dungu itu di atas bodoh berarti. Ada bodoh, ada dungu. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu di waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna terjemahnya.
Maka pengertiannya adalah sejatinya orang-orang yang paling bodoh di antara orang bodoh adalah mengharapkan terjadinya sesuatu di waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya berarti tiap-tiap sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Katakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa maju dan enggak bisa mundur. Kayak orang di tengah malam menginginkan pagi hari. Sekuat apapun keinginannya enggak mungkin pagi hari itu muncul gitu loh. Mau ente jungkir balik, mau baca apa kayak ya Allah buat sekarang muncul pagi, bisa nggak? Ya nggak bisa, karena pagi itu akan datang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah ini mau menjelaskan tentang Allah itu menempatkan hambanya pada beberapa kedudukan, pada beberapa kondisi. Lobet. Kondisi yang pertama adalah kondisi jasmani. Ini Allah memberikan kita nikmat, ada nikmat yang rupanya nikmat jasmani, ada nikmat ruhani. Nikmat jasmani rupanya seperti apa? Seperti makom tajrid ataupun makom usaha. Seseorang mendapatkan sesuatu tanpa dengan usaha atau mendapatkan sesuatu dengan usaha, itu namanya nikmat jasmani. Ente enggak usaha ya dapat, ente usaha dapat, berarti bentuknya dapat juga. Maka itu dimasukkan dalam kelompok nikmat jasmani. Atau seperti sehat,
kaya, sakit, miskin, itu bagian apa? Jasmani. Atau ada ruhaniyah. Rupanya seperti apa? Gembira, sedih, takut, berani, senang. Maka termasuk bagian dari pemberian Allah urusan apa? Ruhani. Seperti ridho, gembira, seperti tawakal, seperti apa? Bagian yang berkaitan sama urusan hati. Yang mana keadaan itu apabila diberikan oleh Allah kepada kamu yang masih dalam keadaan itu tidak dicela oleh syariat, maka hendaklah orang tersebut kalian tetap meneruskan keadaan itu dan ridho pada pilihan Allah. Itu semua sesuatu yang diberikan Allah tuh. Sakit, siapa yang ngasih? Allah. Sedih, yang ngasih siapa? Allah. Miskin, yang ngasih siapa? Allah. Patah hati, putus cinta, selagi keadaan itu tidak dicela oleh syariat, maka tetaplah kamu menerima semua pemberian Allah itu. Beda kalau pemberiannya sudah merupakan perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat. Maka kamu harus segera berkeinginan pindah dari keadaan itu, gitu loh. Di keadaan yang selama keadaan itu tidak dicela oleh syariat, ya kamu jangan berkeinginan untuk pindah. Sampai nanti waktunya akan datang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keadaan yang lain. Contohnya apa yang dicela syariat? Maksiat, punya hati dengki, punya hati sombong, punya hati iri, punya amal jadi penjahat, preman, korupsi. Maka segera kamu pengen pindah dari keadaan itu pada keadaan yang lain. Kenapa? Karena keadaan itu Allah yang bikin, tapi Allah tidak memerintahkan agar kamu menempati keadaan itu. Hingga perintahnya Allah apa? Segera berusaha untuk pindah dari keadaan tersebut. Allah menguji kita namanya nih. Allah yang bikin, tapi kita diperintahkan untuk berusaha pindah dari keadaan tersebut. Jangan dinikmatin. Allah yang bikin inilah, ciu ya ciu. Jangan. Kenapa? Karena Allah tidak merintahin yang demi. Berarti kita diperintah untuk segera berpindah dari keadaan itu pada keadaan yang lain. Maka jangan pernah ingin berpindah dari keadaan yang selagi itu masih dalam keridhaan Allah pada keadaan yang lain. Dibikin sakit nih, pengen segera hari itu datang sehat. Gak betah saya sakit, gak demen saya sakit, pengen segera sehat. Biar yang ngobatin malaikat gak bisa gitu, apalagi dokter. Malaikat datang ngobatin kamu gak bisa. Kenapa? Karena harus Allah yang mindahin kamu dari sehat ke
Dari sakit ke sehat. Gimana caranya Allah mindahin? Kok nggak ada yang lain yang bisa mindahin gimana? Kamu sakit mata nih, pengen dokter dari langit datang ngobatin kamu, bisa nggak? Ya, kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena nggak bisa bikin mata kamu. Yang namanya orang sakit mau sehat harus bikin mata yang baru, mata yang sehat. Yang bisa bikin mata sehat siapa? Allah, karena Allah yang bisa bikin matanya gitu loh. Biar dokter dari langit nggak bisa bikin mata, nggak bisa. Ya, perutnya sakit, lah harus bikin perut baru dong. Bisa bikin perut baru? Yang bisa bikin siapa? Ya hanya Allah. Berarti hanya Allah yang bisa mindahin kita dari keadaan itu gitu loh. Ini yang nggak ngasih tauhid nggak nyambung nih. Makanya bawa dulu kalau ada orang datang lagi sakit kaki, kakinya ya nunggu datang kaki baru. Dari mana datangnya, Oh dari mana? Kalau mau kaki sakit pindah kaki sehat harus datang kaki yang baru. Masa kakinya yang lama sifatnya baru, bagaimana bisa? Kalau mau pingin sifat baru ya kaki yang baru gitu. Ya, ini kalau nggak ngasih tahu kan nggak nyambung kamu ini. Jadi yang bisa mindahin keadaan kamu hanya Allah. Nggak bisa yang lainnya mindahin keadaan kita, nggak bisa. Maka janganlah kalian memaksakan diri untuk pindah dari keadaan tersebut hingga nanti Allah yang akan memindahkan kita pada keadaan yang lain. Apabila kita berusaha memindahkan sendiri kondisi itu tanpa petunjuknya Allah, maka berarti kita tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui kalau dirinya tidak mengenal Allah, maka itu namanya bodohnya orang gitu loh. Bodohnya double. Bodoh yang pertama apa? Tidak mengenal sifat-sifat Allah. Nggak mengenal perkara jaiz bagi Allah. Nggak mengenal kalau Allah mampu merubah-rubah sesuatu. Nggak mengenal kalau yang namanya sifat ketika mau diganti sifatnya harus diganti zatnya. Nggak mengenal itu berarti dia apa? Bodoh. Yang kedua, nggak mengerti kalau dirinya bodoh. Ya, udah bodoh nggak kenal Allah, nggak nyadari kalau dirinya bodoh. Berarti bodohnya apa? Itu namanya dungu, gitu loh. Bodoh yang tersusun namanya bodoh murakkab, jahil murakkab, gitu loh. Udah nggak kenal sifat-sifat Allah, nggak nyadari kalau dirinya bodoh. Contoh, apabila Allah menempatkan kita menjadi seorang yang menuntut ilmu atau menjadi pengajar ilmu dan Allah mencukupkan segala kebutuhan dalam dunia, maka teruslah pada kondisi itu dan baguskanlah sikap dalam menerima keadaan itu. Janganlah ingin berpindah dari keadaan itu pada keadaan yang lain hingga nanti Allah yang memindahkan kondisinya. Ada orang belajar taklim, ada orang ngajar, tapi keadaannya ya HP nggak punya, gajinya sebulan 200.000,
naiknya sepeda ontel umpamanya, ngajarnya jauh, yang diajari ilmu tajwid, ngajar di musola, selama itu masih mencukupi kebutuhan kamu, masih bisa hidup, ya terus di situ aja. Jangan ribut ngeluh aja, kamu ganti profesi ini kayaknya nih. Begini mah sampai kapan gua punya motornya? Nanti ada waktunya Allah datangkan kamu mendapatkan sesuatu yang lain. Selagi keadaan itu masih mencukupi kamu untuk hidup, masih bisa ibadah, bisa taat kepada Allah, bisa dipakai untuk bersyukur kepada Allah, maka terus bertahan dalam keadaan itu, gitu loh. Jangan ngeyel-ngeyel sampai pengen pindah pada keadaan lain hingga nanti akhirnya menjadikan kamu melanggar perintahnya Allah, mendatangkan sesuatu yang enggak diridhoi oleh Allah. Saking pinginnya beli sesuatu sampai rela ganti pekerjaan, cari kerjaan yang gajinya gede. Kerjaannya apa? Wah, kerjaannya di toko, jaga toko, yang tadinya guru ngaji pindah ke jaga toko. Begitu jaga toko gajinya rada gedean nih, tapi syaratnya kalau tahun baru pakai peci Natal. Lo nggak apa-apa dah, yang penting mau peci inilah. Rusak semua tuh akhirnya tuh, gara-gara cuma mau beli HP doang sampai melanggar syariat, melanggar aturan, melanggar. Jadi jangan pengen pindah dari keadaan itu selagi keadaan itu masih bisa membuat kamu tetap melaksanakan perintah Allah. Atau kamu taklim, ngaji, mondok, sekolah, kuliah, selagi masih kamu dibiayai, ada yang mencukupi, ada yang ngirimin, ya jangan pengen pemikirannya saya pengen kerja aja dah, mondok mulu ngapain, kapan gua mau kawin, kapan saya bisa ini, kayaknya mondok gak kelar-kelar di sini aja. Kecuali kamu gak punya syarat, gak ada yang biayain, kiriman mandek, beda lagi nih. Yang begitu memang kamu nggak usah pengen keluar, pasti disuruh keluar gitu loh. Kenapa? Kalau nggak bayar gimana? Terus selagi masih ada yang bayarin, ya tetap bertahan sebagai orang yang belajar ilmu. Sampai nanti selesainya kamu belajar berbagai macam ilmu, baru kamu pindah dari situ gitu. Yang menjadi tanda Allah akan memindahkan kita apabila sudah selesai semua yang dipelajari. Ini bagi penuntut ilmu nih. Maka kita akan dipindahkan posisi yang lainnya. Misalnya apa? Jadi orang yang ngajar, atau bisa mulai bekerja yang lain, atau jadi mantunya Pak Kiai, kan mending namanya. Wajinya ketol gitu kan, sampai hatam, kiainya bunyainya seneng. Nah itu aja lah dibaik mantu. Nah, berarti hatam kamu belajarnya tinggal ngajar gitu. Selagi kok belum selesai, jangan punya keinginan pindah. Juga apabila sebagai pengajar sudah tidak ada lagi yang datang untuk belajar,
maka berarti kita akan dipindahkan dari kondisi tersebut. Gitu. Kapan berhentinya ngajar? Sampai nggak ada yang mau datang belajar gitu. Selagi masih ada yang mau belajar, udah di situ aja. Gitu loh. Walaupun cuma satu orang. Kalau satu ini habis, gimana? Itu bisa pindah, mau ngajar siapa lagi loh? Ngajar ayam. Berarti saatnya kamu dipindahkan Allah kepada yang lain. Gitu loh. Jangan pengen pindah sendiri, maksudnya gitu. Ini bagi seorang murid, bagi seorang yang menuju keridhaan Allah harus pada keadaan ini, gitu loh. Bagi orang-orang yang mau mengenal Allah lebih dekat, pengen dapat ridhonya Allah, maka dia harus tahu keadaan itu. Gitu. Jangan dikit-dikit mau pindah, dikit-dikit di sini nggak betah, ada pindah lagi yang lain. Nanti kamu nggak akan punya keadaan apapun akhirnya. Contoh lain, apabila Allah menempatkan kamu sebagai pedagang atau pengusaha atau sebagai pegawai pemerintah, lalu pekerjaan itu tidak sampai membawa kamu pada perkara yang haram, dan kita bisa selamat dalam beragama dengan pekerjaan itu, lalu masih bisa melakukan yang sunnah, dan usaha itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga, maka itu tandanya kita ditempatkan oleh Allah pada pekerjaan itu. Jangan pengen pindah pada kerjaan yang lain. Kerjanya apa? dagang berlian namanya. Nggak sampai korupsi atau nggak sampai nipu orang, nggak sampai ngelakuin yang haram, masih bisa ngerjain ibadah yang sunnah masih bisa dikerjakan. Itu cukup semua nih. Keluarga terpenuhi. Pengen jalan-jalan ke Australia bisa, pengen jalan-jalan apa lagi. Nah kalau dagangnya ini Beb, dagang kopi Beb, dagang apa saja, kata dagang biting kamu, dagang sendal, yang penting kamu nggak sampai mendapatkan sesuatu yang haram, masih bisa ngerjain perintahnya Allah, yang sunnah nggak tertinggal, apalagi yang wajib nggak tertinggal, berarti memang kamu diposisikan di situ, gitu loh. Allah mencukupkan kamu, tapi kayaknya nggak nambah segini, udah tenang aja, ntar juga ada waktunya kamu nambah, gitu loh. Jangan merasa bosen, jenuh, masa begini aja hidup, lu maunya gimana hidup? Itu hidup itu begitu, tujuan kamu hidup ngerjain perintahnya Allah. Nah dengan pekerjaan itu kamu sudah bisa mencukupi semuanya, keluarga terpenuhi, ibadah terpenuhi, apalagi yang mau dicari? Itu loh. Mesti kalau kamu mau pindah itu urusannya hawa nafsu, gitu. Maka janganlah pengen pindah dari kondisi itu hingga ada tanda dari Allah yang mengisyaratkan kita untuk pindah. Apa tandanya? Tandanya apabila telah sulit menghindari yang haram. Kok di kantor ngajaknya korupsi semua, di kantor kok ngajaknya markup semua, kalau nggak markup awas lu. Wah ini yang begini nih, udah saya nggak bisa bertahan dan nih. Kenapa? Karena namanya korupsi berjamaah. Kamu sendirian nggak ikut, kamu akan ditendang, dikucilkan. Ya mak kamu pergi aja sudah. Berarti saya sudah nggak cocok ditempatkan di sini, gitu loh. Atau kamu dagang yang isinya apa?
cara membelinya udah pakai cara membeli yang haram, atau transaksi uangnya udah nggak beres, atau cara pembayarannya nggak beres, pembelian barangnya nggak beres, kawan-kawan dagangnya udah nggak beres, gitu loh. Ini namanya beli jual bensin, bensinnya udah mau dicampur-campur pakai, oh jualnya jual gula, udah mau dikurang-kurangi timbangannya, jual telur yang seperti diambil 2. Nah, kalau 10 peti nah, lumayan. Ini kalau sudah mulai yang haram-haram dan nggak bisa dihindari, tandanya kamu sudah punya tanda untuk pindah dari keadaan itu mencari keadaan yang lain. Terus sulit melakukan yang sunnah-sunnah namanya. Udah nggak bisa ibadah, ngaji nggak bisa, duha nggak sempet, ngerjain ini nggak sempet, kumpul sama anak nggak sempet, wah ini repot kerjaannya gitu. Jadi ukurannya untuk pindah harus ukurannya jangan hawa nafsu gitu loh, tapi syariat. Dan menjadi rusak dalam beragama, maka kita segera pindah dari kerjaan itu ke pekerjaan yang lain. Jual bakso, baru seminggu ganti jual ketoprak. Ketoprak 2 minggu ganti jual sate. Lalu bagaimana jual kok ganti. Habis kurang ini kurang banyak hasilnya. Urusan kurang banyak mah itu gampang. Ntar juga ada waktunya laris. Yang penting cukup enggak, gitu aja dulu. Kalau cukup udah di situ aja. Loh, ini baru jual bakso seminggu, lihat orang yang baksonya kayak bakso Sule udah punya cabang. Ya mana bisa seminggu punya cabang loh. Kalau ente kayak apa namanya minimarket yang duitnya banyak lah, sekali buka 1.000 outlet, nah begitu bisa. Modal pas-pasan buka cabang, untung masih bisa buka gitu. Jadi selagi masih bisa mencukupi keluarga, amalnya masih bisa beragama dengan baik, nggak terlibat yang haram-haram, udah di situ aja, jangan pindah ke yang walaupun jadi pegawai apa aja. Jangan terus malu urusan nafsu. Nafsu urusannya gengsi, itu malu, bukan urusan agama. Nggak ada agama kamu kerja malu, nggak ada gitu loh. Selagi itu halal, mencukupi kebutuhan kamu, tetap kerjakan di situ. Contoh lain, apabila Allah menempatkan seorang hamba dalam kondisi fakir dan dia bisa bersabar, bisa mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, bisa beragama dengan baik, maka janganlah minta diberi kaya harta oleh Allah hingga Allah nanti mendatangkannya. Syukur. Contohnya siapa? Sa'labah. Contoh yang jelas tuh. Kalau mau sholat sarungnya cuman satu, gantian sama bininya. Tapi ya kerja bisa, hidup masih bisa, makan masih bisa, berjamaah bisa. Tapi pengennya kaya terus. Kapan saya punya ini ya, kapan? Maka jangan demikian bagi seorang murid gitu. Beda kalau kamu nggak kenal Allah gitu loh, itu wajar. Beda kalau kamu nggak mau jadi orang yang dekat sama Allah, itu wajar. Tapi kalau kamu udah jadi seorang murid, melakukan perjalanan untuk mendekat kepada Allah, maka jangan demikian. Contoh lainnya, yang menyangkut keadaan rohani, seperti Allah menjadikan kondisi kita susah hati.
Contohnya apa? Susah hati itu ada yang dengan sebab, ada yang enggak dengan sebab. Ada orang tiba-tiba hatinya sumpek, jenuh, nggak enak ke sono, nggak nyaman ke sini, tanpa tahu sebabnya apa. Ada orang hatinya sumpek karena HP-nya hilang, beda nih. HP gua hilang, mau telepon orang nggak bisa, gua males gua. Sumpek hatinya tuh, gitu loh. Berarti sumpeknya ada sebab. Maka orang yang lagi susah hati, baik itu ada sebabnya atau tanpa sebab, maka terimalah kondisi itu hingga kondisi yang menyenangkan didatangkan oleh Allah. Terus mau diisi apa? Maka perbanyaklah berzikir dan bersolawat. Jangan kita minta dipindah dari kondisi itu hingga nanti Allah merubah suasana hati kita menjadi suasana hati yang baik. Udah, pakai ingat mbak, ini ujiannya Allah. Kok dijadikan sumpek, nanti suruh banyak ingat Allah, suruh banyak zikir, banyak sholawat. Sampai nanti ada kawan bawain HP yang baru gitu, bro, HP lu hilang, nih pakai nih. Nah, insya Allah gitu. Kalau HP hilang tandanya apa? Lalu mau ganti yang baru, masa HP hilang nggak ganti baru dari mana? Kalau HP-nya hilang tandanya mau ganti yang kapan, Beb? Ya tunggu aja, ini juga ganti. Gitu. Maka barang siapa mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah. Bila kita sudah mengenal Allah dan cinta, maka kita akan ridho kepada setiap pemberiannya. Maka inilah yang disebut adabnya seseorang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kadang nggak terima pada pemberian Allah, nggak terima pada keadaan nasib yang dia diberi oleh Allah, itu karena dia nggak kenal Allah. Maka kalau nggak kenal Allah, gimana mau menerima pemberian Allah? Gimana mau ridho sama pembagian Allah? Kenapa? Karena nggak kenal Allah. Kalau kenal Allah, setiap apapun yang Allah bikin pasti mengandung hikmah. Nggak ada satupun yang Allah bikin sia-sia, nggak ada. Apapun yang Allah bikin pasti membawa hikmah. Sekecil apapun, yang dikatakan dalam hadis Nabi, walaupun orang itu tertusuk duri di jalan, pasti ada hikmahnya. Apalagi yang gede, gitu loh. Pasti ada kebaikan di belakang itu yang mungkin sekarang kita belum tahu, tapi di masa yang akan datang kita bisa tahu. Maka orang itu kalau sudah mengenal Allah, maka dia akan bisa menerima apapun yang jadi pembagian dari Allah. Kenapa? Allah membagi sesuatu itu atas ilmunya. Allah tahu mana yang baik untuk hambanya. Sementara kita punya keinginan untuk pindah, itu bukan atas keilmuan kita. Kita nggak tahu nih keadaan yang nanti itu lebih baik atau lebih belangsak, kita nggak ngerti nih. Itu loh, taunya kita hawa nafsu doang, mau pindah dah, mau pindah dah. Begitu pindah, malah nggak cukup semua, buat makan malah tekor, malah sholat nggak kejar, malah seruat kabeh. Ini kalau kita nurutin hawa nafsu. Jadi kalau kita sudah tahu ini, apapun yang Allah tempatkan, Allah menempatkan itu dengan ilmunya.
Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ketika kita ditempatkan satu keadaan yang mana keadaan itu enggak menyalahi syariat, tetaplah di situ gitu. Lah saya kerjanya jadi ini bartender gimana? Ya pindahlah. Kalau sudah ada yang bisa kamu pakai untuk pindah, itu maksudnya. Artinya dengan kerja di bartender kamu cukup hidup, bisa membiayai keluarga, bisa dipakai ibadah, tapi hasilnya dari perkara yang haram nih, gimana Bib? Maka harus punya niat pindah, harus. Gitu loh. Maka jadikan itu sebagai batu loncatan. Ini saya nggak mau selamanya di sini, saya harus pindah. Sekarang belum bisa pindah, ya tunggu sampai nanti ada kesempatan untuk pindah. Jangan nyaman di situ, di sini nyaman, nggak repot nih. Cukup semua saya hidupnya. Iya orang namanya haram ya cukup semua. Tapi itulah yang kamu diperintah untuk segera pindah gitu loh. Oh kerjanya di ini Bib, hotel Bib, ya udah nyaman di situ. Tapi Bib bagian mijit cewek-cewek, ini yang repot. Mijitnya itu yang nggak beres di hotelnya mah iya enak gitu loh. Oh bagiannya bagian ini Bib. Pokoknya selagi itu nggak sampai pada melanggar perintah Allah, tetap di situ, gitu loh. Selagi sudah melanggar perintahnya Allah, perkara yang Allah nggak ridhoi, maka usaha segera pindah, gitu loh. Jadi alamatnya untuk pindah itu kita udah tahu tuh. Jadi nggak segera dikit-dikit nggak cocok sama nafsu kita pindah, enggak. Tapi pindahnya betul-betul atas alamat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keadaan suasana hati maupun keadaan jasmani, tetap kita diperintahkan oleh Allah apabila diberi sesuatu oleh Allah, yakinlah Allah memberi kita atas ilmunya yang maha luas. Adapun keinginan kita untuk pindah itu atas kebodohan kita karena kita nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita kerjakan. Maka apa yang Allah berikan yakinlah itu pasti yang terbaik selagi itu tetap berada pada keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil, walaupun miskin, walaupun susah, tapi yang terpenting agama kita terpenuhi, ibadah kita bisa kita jalankan, maka kita telah mencapai tujuan hidup. Itu nah, tujuan hidup bukan menyenangkan hati, bukan, tapi tujuan hidup kita mengerjakan perintahnya Allah. Ketika itu sudah terlaksana, maka berarti kamu sudah sesuai tujuan hidup kamu. Jangan pengen pindah ke yang lain sampai nanti Allah memindahkannya. Ketika dipindahkan oleh Allah, maka kamu akan tahu pindahnya pasti pada keadaan yang lebih baik, yang mana Allah memberi kita hadiah atas kesabaran kita. Dalam Quran Allah katakan apa? Wa inna ma'al usri yusra. Dan gak cuma sekali, Allah sambung lagi inna ma'al usri yusra, 2 kali ayatnya. Didobel ayatnya coba. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran, 2 kali. Tanya apa? Jangan khawatir kata Allah. Habis gelap terbitlah terang. Gitu. Berakit-rakit ke hulu. Nah itu begitu dah pokoknya. Jadi jangan khawatir, jangan masa gua selamanya. Yang ngomong selamanya di sini siapa? Gua dari dulu begini aja, iya dari dulu begini. Nanti ada waktunya kamu dipin. Loh kapan? Ya tunggu aja. Tujuan hidup kamu terpenuhi enggak untuk ibadah? Terpenuhi ya sudah, gitu loh. Adapun kamu pengen pindah pasti gara-gara hawa nafsu. Kalau enggak rong-rongan bini, ya Mas.
Nah, ini yang begini-begini nih, Mas. Sini. Ini. Itu ambil minyak sayur. Nah, kadang kitanya sabar, tapi keluarga nggak sabar, anak nggak sabar. Banyak ujian yang Allah berikan gitu loh. Kalau kita udah sabar, maka tahan ujian dari yang lain. Jangan mau dipengaruhi gitu loh. Kenapa? Kita udah tahu alamat yang akan bawa kita pindah apa. Alamatnya bukan rongrongan bini. Alamatnya bukan rongrongan anak. Bukan ejekan tetangga. Bukan. Tapi alamat nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kerjaan kita masih bisa mencukupi keberagamaan kita. Yang wajib terpenuhi, sunnah kita kerjakan, keluarga bisa dicukupi, udah selesai. Adapun punya ini, punya itu, punya ono, itu bukan tujuan hidup. Itu bonus hidup, nanti Allah yang akan kasih. Gitu loh. Kamu kira punya macam-macam itu terus berarti ini hasil ibadah. Di dunia nggak ada hasil, nggak ada. Dunia ini ujian semua. Nanti akhirat baru hasil. Dunia kok ini gara-gara saya sholat sunnah jadi saya punya ini, nggak ada. Itu yang sholat sunnah sampai jidatnya hijau malah begitu-begitu aja. Ini enggak terus gara-gara sholat sunnah begini, enggak, tapi ujian dari Allah. Miskin ya ujian. Maka dikatakan begini, karunia Allah itu banyak. Kalau kamu dapat karunia yang bisa terpenuhi, kamu mendapat karunia itu yang cocok sama terpenuhinya hawa nafsu kamu, maka hati-hati nih. Itu ujian dari Allah. Kamu dapat karunia, tapi yang cocok sama hawa nafsu, maka itu ujian dari Allah. Bisa ini, bisa ke Singapura, bisa ke bisa beli jam yang harganya 20 juta, bisa terpenuhi semua tuh. Hawa nafsu kamu seneng, itu ujian dari Allah. Tapi kalau kamu dapat ujian dari Allah yang hawa nafsu kamu nggak seneng, itu karunia Allah. Coba. Harus kamu syukuri itu. Tapi kalau karunia yang cocoknya itu hawa nafsu, hati-hati. Tapi ketika diuji yang hawa nafsu nggak nyocokin, begini amat sih, syukuri. Alhamdulillah, ya Allah gitu. Ini repot kalau nggak kamu paham kalau Allah. Dikira sebaliknya gitu loh. Dapat karunia, mau dapat nikmat. Oh, itu ujian, hati-hati loh gitu loh. Begitu diuji yang hawa nafsu nggak cocok, gimana sih? Tandanya nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah jadi orang yang cerdas, jadi orang yang mengenal Allah, bisa menerima karunia Allah, bisa menerima ujian dari Allah, bisa bersabar atas segala sesuatu yang Allah berikan, hingga nanti Allah menjadikan kita hal yang baik dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin sholawati ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna 'ala al-ashrabna fatub 'alaina tauba tawsil kulli hauba astolana aurati wa amini rawati birri walidina rabbi wa mauludina
والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي في كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله وأنا ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.